Jawaban saya adalah bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya bukan ke Hadramaut, Yaman. Tapi beliau Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir hijrahnya itu ke Indonesia. Bisa Indonesia, Pakistan, antara Punjab dan India, bisa juga ke Kamboja dan bahkan Sumatera, Jawa, Indonesia. Ini saya buka risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawi yang dikarang oleh Tim Tarbiyah wa Dakwah Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah beserta dengan Dewan Pengajar atau Asatidz Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Asuhan Ketua Rabithah Alawiyah Kanjeng Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Di dalam risalah ini, halaman 103, mereka menulis dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ar-Raudhul Jali versi cetakan yang terakhir tahun ini, yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'zib, yang mana Ar-Raudhul Jali versi ini dipegang oleh Habib Hanif, menantunya Habib Rizik. Begitu juga tim penerbit penulis risalah ini juga mencantumkan ada ungkapan seperti juga kita temukan perkataan Al-Ubaidili, Imam Ubaidili, pengarang kitab Tahdzibul Ansab, wafat tahun 435 Hijriah, yang dinukilkan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi dalam kitab yang sama, yaitu Qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Padahal jaraknya 800 tahun. Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib minal Madinati ilal Basrah fil Usyris Sani minal Qarnir Rabi al-Hijri wa kharaja huwa wa waladuhu Abdullah ilal Masyriq. Artinya begini, Syekh Syaraf Ubaidili berkata, Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib atau Al-Muhajir berhijrah dari Madinah ke Basrah, mungkin yang dimaksud dari Basrah ke Madinah, di 20 tahun kedua dari abad keempat Hijriyah, yakni antara 317 Hijriyah. Beliau keluar bersama putranya Abdullah, bukan Ubaidillah, Abdullah, ke arah timur. Ar-Raudhul Jali fi Ansabi, bukan fi Ansabi ini, Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beda, kalau yang saya pegang Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba Alawi. Beda, cetakan saya, yang saya pegang dan yang dipegang oleh Habib Hanif beda. Halaman 121 sampai 122. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Abah itu ke arah timur. Lihat, ke arah timur. Jangan masyrik yang meliputi Yordania, Suriah, Palestina, Yaman, Oman, Saudi Arabia, Irak. Itu Arab, masyrik. Tapi yang ini masyrik arah timur. Lihat, Irak di sini, Basrah ini di sini, dekat Teluk Persia. Kalau dia ke timur, ini masuk ke Indonesia, Pakistan, atau ke Indonesia, Hindia, Juzurul Hindi, Jazirah atau Kepulauan Hindi. Indonesia adalah Hindia Belanda, bukan India asli, tapi Hindia Belanda. Berarti kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir itu hijrahnya ke Pakistan, kota kaya minyak di daerah lembah Indus atau Indonesia, atau ke Indonesia melalui Kamboja dulu, lalu nyebrang ke Malaya, Kedah, lalu ke Aceh, Padang, Swarnadipa, lalu ke Jawa. Dari mana informasi ini? Ada di kitab yang diterbitkan tahun 1975. Ansabil Asyair Al-Arabiyah fi Najafil Ashraf. Di sini mu'alifnya menyebutkan halaman 85 menerangkan tentang Alu Al-Qobiji, keluarga Al-Qobiji. Keluarga Al-Qobiji ini adalah dzurriyyah keturunan Imam Ahmad yang ada di Ramallah atau Ramlah, tepi barat Palestina. Telah kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir itu memiliki 3 orang anak. Muhammad Abu Ja'far di daerah Roy, Iran, Teheran sekarang, ibu kota Iran, dan Ali di
di daerah Ramallah, Palestina, tepi barat, dan Husain di Naisabur, sekitar daerah dekat perbatasan Bukhara atau Isfahan. Nah, yang Ali di Palestina ini menurunkan keluarga Al-Qobiji. Menyebutkan halaman 85, Asy-Syarif Ali bin Asy-Syarif Ahmad, jadi putranya Imam Ahmad yang bernama Ali, Al-Abah, Al-Muhajir ila Indonesia, min Baghdad, dari Baghdad, bukan dari Basrah. Min Baghdad sanata 313, bukan 317. Ibnu Syarif Isa Al-Akbar Ar-Rumi, Naqibul Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Syarif Muhammad Al-Akbar Naqibul Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Syarif Ali Al-Uraidi, tuwfiya sanata 210 Hijriah. Jadi Imam Ahmad Al-Abah itu hijrahnya ke Indonesia. Dulu Indonesia kan belum ada. Lah ini kan wawancara tahun 1974. Diterbitkan kitab ini tahun 1975. Berarti Indonesia sudah lahir sejak tahun 1928. Bila kembali pada bahasan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah ilal Masyriq, ke arah timur, berarti salah kalau Hadramaut, Yaman. Hadramaut, Yaman itu ke arah selatan. Ini lihat sendiri. Jadi kan lihat di Google Maps. Kalau Maghrib, Arab Maghrib itu berarti Aljazair, Mauritania, Maroko, Libya, ya Tunisia itu Maghrib. Tapi kalau Masyriq itu ya Saudi Arabia, Yaman, Oman, Irak, Syria, Palestina, Irak, ya, Suriah, ya itu Masyriq. Masyriq dalam arti Arab bagian timur dan Arab bagian barat itu Afrika Barat. Kalau Masyriq arah itu berarti lihat dari Baghdad ke arah timur kenanya di Pakistan. Ke agak tenggara kenanya di Hindi, Juzurul Hindi alias Indonesia. Jadi tidak hijrah ke Hadramaut Yaman. Kalau hijrah ke Yaman, Hadramaut berarti ke arah selatan, bukan ilal Masyriq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membedah salah satu sosok kunci dalam keluarga Balawi, yaitu Sayyid Ahmad Al-Muhajir, atau yang dijuluki juga Sayyid Ahmad Al-Abah. Kali ini kita akan membedahnya dari versi aslinya dan versi dari Balawi. Sayyid Ahmad Al-Abah, versi asli. Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Shodiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Husain Asy-Syahid, bin Imam Ali Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Muhammad. Untuk selanjutnya, karena beliau berjuluk Al-Abah, maka kita sebut Sayyid Ahmad Al-Abah saja. Bedah kitab-kitab nasab dari abad 4 hingga abad 10 Hijriah, tercatat hanya memiliki 3 putra, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain, yang masing-masing berketurunan dan juga melakukan pencatatan nasab. Artinya, kesaksian dari 3 putra dan keturunannya ini nanti akan menjadi kunci atas bagaimana sebenarnya Sayyid Ahmad Al-Abah tersebut. Tetapi sebelum menggelar pembuktian tersebut, marilah kita melakukan analisa dari berbagai sudut dahulu, agar bangunan logika dan akal sehat, kokoh dalam penggalian ini. Sayyid Ahmad Al-Abah, wafat 350 Hijriah atau 961 Masehi, secara faham atau mazhab, beliau menganut Syiah. Seangkatan secara nasab dengan Imam ke-10 Syiah Ali Al-Hadi, 827-868. Dan beliau mengikuti zaman Imam ke-11 hingga ke-12 Syiah, Hasan Al-Askari, 846-874, dan Muhammad Al-Mahdi, lahir 868 Masehi. Artinya beliau hidup di negeri pusatnya Syiah dan pergolakan 2 imam. Menurut catatan yang sangat kuat referensinya, karena ditulis oleh keturunan dari Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Abah, yang berjudul Ansabul Asyair Al-Arabiyah fi Najaf Al-Asraf, halaman 85, karya Sayyid Naji Wada'ah Asyurais. Beliau pernah hijrah ke Indunus, pada tahun 313 Hijriah, 925 Masehi, sebuah wilayah yang kini bagian dari Pakistan. Ini selaras dengan manuskrip turun-temurun kabilah Al-Qobaji, keturunan dari Sayyid Ali bin Ahmad Al-Abah, yang menyebutkan Jazirah Al-Hindi, anak benua India, sekarang terpecah menjadi India, Pakistan dan Bangladesh. Dikisahkan, Sayyid Al-Abah ini juga berjuluk An-Nafat, ahli dalam perminyakan, minyak bumi, sebagai bahan bakar.
Dimungkinkan beliau sering bepergian dikarenakan seorang usahawan minyak yang menjelajah banyak negeri. Secara kajian keilmuan, beliau memang bukan sayyid yang menonjol di bidang ilmu agama. Karena tidak ada jejak karya di bidang tersebut. Walaupun demikian tetaplah diyakini, cicit Nabi di era sedekat itu masanya dengan Nabi, pastilah seorang yang alim dan soleh. Hanya beliau berdakwah dengan cara lain, yaitu menjelajah banyak negeri dengan keahliannya yang sangat langka di masa itu. Sejarah mencatat, pada era tersebut, negara adidaya di dunia adalah dua imperium Islam, yaitu Daulah Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad, dan Daulah Umayyah Andalusia dengan ibu kotanya Cordova. Kedua ibu kota metropolis dunia tersebut adalah kota yang paling terang benderang, dikarenakan para ilmuwan Islam telah berhasil melakukan eksplorasi dan penyulingan minyak bumi. Pada puncak peradaban Islam, bukan rahasia lagi, telah menghasilkan banyak maestro di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu kimia dan terapannya. Indonus sendiri adalah kawasan peradaban di sekitar Sungai Indus, sekarang masuk negara bagian Sind Pakistan. Sangat berdasar perpindahan ini, karena hingga sekarang wilayah tersebut adalah penghasil migas terbesar di Pakistan. Patut dicatat, menurut kitab-kitab nasab, beliau pindah dari Baghdad, bukan Basrah. Dan selain misi ekonomi, sangat mungkin ada misi dakwah. Mengingat beliau adalah putra dari Naqib Isa Arumi bin Naqib Muhammad dari Madinah. Tentunya putra dan cucu Naqib bukan orang sembarangan dalam bidang agama. Motif berikutnya, menghindari ketegangan antara faham Syiah dan penguasa Abbasiyah pada era dua imam terakhir. Dan setelah hijrah sekian lamanya, beliau pulang ke kampung halaman dan meninggal serta dimakamkan di Najaf, 177 km dari Baghdad. Mendekati makam datuknya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Secara tradisi ini sangat logis, karena bila beliau dari Basrah, maka cukup dimakamkan di Basrah. Mengingat jarak Basrah ke Najaf hampir 450 km jauhnya, dan banyak pemakaman orang besar pula di Basrah. Ada pendapat lain, bahwa kata Indonesia, itu Indonesia, namun hal itu sangat mustahil, mengingat pada tahun 313 Hijriah, 925 Masehi, belum dikenal nama tersebut dalam pergaulan dunia. Yang lebih mungkin adalah salah tulis, huruf nun itu seharusnya Andalusia. Kalau ini benar, maka juga masih logis nantinya, akan dijelaskan berikutnya. Kesimpulan Sayyid Ahmad Al-Abbah versi asli, pengikut Syiah Imamiyah dan mengikuti zaman dua imam terakhir dari Syiah 12 imam. Berprofesi sebagai usahawan dan keliling banyak negeri. Berhijrah karena kepentingan usaha, serta ketegangan politik di wilayah dinasti Abbasiyah. Bukan seorang yang menonjol di zamannya sebagai ulama, atau pengarang kitab ilmu agama. Punya 3 putra yang nanti akan menyebar dan berketurunan, yaitu Sayyid Muhammad, Ali dan Hussein. Sayyid Ahmad Al-Muhajir, versi Ba'alawi. Dalam Manaqib versi Ba'alawi disebutkan, Sayyid Ahmad bin Isa lahir dengan banyak versi. Ada yang menyebut tahun 214, 260, 273 dan 279 Hijriah. Atau rentang kemungkinan lahirnya 829 sampai 892 Masehi. Beliau wafat sekitar tahun 345 Hijriah, 956 Masehi, di Husaisah, Hadramaut, Yaman. Hijrah dari Basra, Irak ke Hadramaut, Yaman, tahun 317 Hijriah, 929 Masehi. Mula-mula Sayyid Ahmad hijrah ke Madinah dan Mekah melalui jalur Syam ke selatan, catat, melalui Syam. Dengan alasan jalur langsung dari Irak ke Hijaz dinilai cukup berbahaya, karena adanya kaum Karamitah yang kala itu berhasil mencuri Hajar Aswad. Catat, beliau hijrah dan sampai di Makkah. Pada tahun yang sama Karamitah merampas Hajar Aswad, membunuh 30 jamaah haji di Makkah, dan melakukan penjarahan besar. Kemudian pada tahun 318 Hijriah, 930 Masehi, beliau memulai perjalanan lagi dari Mekah ke Yaman, kurang lebih sampai sekitar tahun 319 Hijriah, 931 Masehi. Alasan utama hijrah karena menyelamatkan akidah dari faham Syiah dan kerusuhan di Basrah. Sejauh ini, penulis belum menemukan data Karamitah sempat menyerbu ke Basrah atau Baghdad. Dan keluarga besar keturunan Imam Hussein, begitu banyaknya di Irak. Semuanya tetap bertahan Syiah dan dihormati oleh mayoritas warga Irak hingga sekarang, yang mayoritas juga Syiah. Siapa yang paling memakmurkan makam Imam Ali di Najaf, hingga Arba'in Karbala, serta merawat makam-makam pembesar Syiah, kalau bukan keluarga besar Ahlil Bait sendiri di tanah Irak? Lalu ada apa datonya Ba'alawi ini hijrah? Ikut dalam rombongan sejumlah 7 orang kerabat dan 70 pengikut, termasuk diantara datuk dari Bani Al-Ahdal dan Kudaim. Hijrah dengan membawa harta yang sangat banyak,
selain dari 70 orang itu budak-budaknya, juga membawa beberapa ontanya. Tanpa harta yang banyak sulit menghidupi 77 orang selama 2 tahun perjalanan. Dan dengan harta tersebut, banyak membangun infrastruktur di Hadramaut, baca kitab dia Syihab, Al-Imam Al-Muhajir. Di referensi Ba'alawi tidak dijelaskan rincin, kenapa beliau sangat kaya raya. Dan kenapa menyingkir ke tempat yang sampai sekarang paling miskin di Jazirah Arab, serta menjadi Sunni, padahal keluarga besarnya di Irak masih mayoritas Syiah semuanya. Sebelum kami membedah siapa sebenarnya Datuk Ba'alawi yang hijrah ke Hadramaut Yaman ini. Mengapa dan bagaimana, bisa berbeda jauh dengan data dari Ahlul Balad di Irak. Baik dari kajian kitab-kitab nasab primer dan serta tentunya kajian genetika. Maka ini sebenarnya wajar untuk dilakukan. Bukankah Wali Songo sendiri, sebagai penyebar agama Islam di Nusantara, semua orang boleh menganalisanya. Sesuai keping dan jejak data sejarah, serta kajian manuskrip, yang masing-masing pastilah punya dasar. Ada yang mengatakan Wali Songo itu pribumi, dari Cina, atau Champa, Gujarat, Uzbekistan, atau dari Maghribi. Bahkan oleh Ba'alawi yang baru datang di Nusantara, juga tidak mau ketinggalan diklaim dari golongannya. Artinya sah-sah saja siapapun mengomentari datunya siapapun, selama punya dasar dan kajian yang logis. Kajian Indunus. Sayyid Ahmad Al-Aba An-Nafat, seorang ahli perminyakan, beliau disebut hijrah ke wilayah Indunus, kini Sind di Pakistan. Wilayah Sind yang kaya minyak, di distrik Gotki, dan beberapa kota lain adalah sisa-sisa peradaban Hindu, yang jejaknya masih banyak hingga sebelum pemisahan India dan Pakistan, dan hingga kini pemeluk Hindu juga masih bercokol serta menghadapi banyak tindak kekerasan, persis saudara muslimnya yang ada di India sekarang. Secara garis besar, cicit Rasulullah hijrah ke Sind adalah, selain sesuai dengan keahliannya, ahli perminyakan. Juga pasti ada motivasi dakwah. Sehingga bisa kita lihat, negara-negara Jazirah Hindustani adalah penyumbang pemeluk muslim terbesar dunia bila digabungkan. Asia Selatan kawasan penyumbang Islam terbesar, yaitu 31%. Sebagai pengusaha minyak, tentunya wajar memiliki harta berlimpah. Hasil tes DNA Najwa Shihab menyebutkan, gen dominannya berasal dari Asia Selatan 48,54%. Bila semua kitab dan kesaksian menyebutkan Sayyid Ahmad Al-Abah dimakamkan di Najaf. Lalu siapakah yang dimakamkan di Hadramaut? Logikanya, tidak mungkin orang yang sama punya kuburan lebih dari satu, kecuali yang satu asli dan yang lain pasti palsu. Taruhlah misal, diduga yang asli di Irak karena data dan kesaksian lebih kuat, berarti yang di Hadramaut wajib diragukan keasliannya. Lalu mengapa yang palsu bisa dan berani mengaku sebagai Sayyid Ahmad dan membawa satu orang anak, yaitu Ubaidillah, yang nihil keberadaannya di seluruh kitab nasib primer? Jawaban logisnya, yang asli pernah hijrah ke Asia Selatan, dan berjumpa dengan yang palsu di tempat yang sama. Karena sudah sangat mengenal sosoknya, maka berani mengaku sebagai sosok tersebut. Apalagi di zaman itu teknologi komunikasi sangat terbatas, maka siapapun lebih mudah mengaku sebagai orang lain. Syaratnya, jarak, ya, menyingkirlah yang jauh agar sulit dideteksi keberadaan dan kebenarannya. Hipotesa berlanjut, entah dengan cara bagaimana dan motif apa. Maka yang terindikasi palsu kemudian memisahkan diri dengan membawa harta yang banyak. Menyingkir ke tempat paling sepi dan sulit dideteksi. Dan untuk menyempurnakan penyamarannya dengan mengaku bermazhab Sunni, agar tidak ada kewajiban berziarah ke Karbala. Ingat, penguasa Yaman selama berabad-abad silih berganti mayoritas adalah Syiah, baik Zaidiyah maupun Ismailiyah, seperti dinasti Rasuli, dinasti Fatimiyah maupun The Sulaihid dinasti. Sebab, bila tetap Syiah, lalu berziarah ke Karbala, maka kemungkinan besar akan berjumpa dengan keluarga besar yang asli. Logis, dalam versi Ba'alawi disebutkan, bahwa ketika awal kedatangannya, menghadapi banyak tantangan dari kaum Khawarij, justru klaim ini sangat berbeda dengan sejarah resmi Yaman, di mana di akhir abad 9 Masehi, adalah awal dari kebangkitan Syiah Zaidiyah, serta kemudian penguasaan Yaman oleh Syiah Fatimiyah Mesir di abad 10 Masehi. Kekacauan Yaman di abad itu tidak menghambat kemajuan Syiah Zaidiyah hingga era sekarang. Kajian Andalus. Sebelum peristiwa Inkuisisi, abad 16 Masehi, yang mengakhiri peradaban Islam di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugis. Daulah Umayyah Andalusia pernah hampir runtuh. Pada pertengahan abad 9 Masehi, mayoritas gubernur memberontak. Dipimpin Umar bin Hafsun, dan ditambah dengan serangan dari kaum salib fanatik. Pepatah mengatakan, gajah berperang melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Bila dua kekuatan besar saling bertikai, yang lemah akan hancur.
Dua kekuatan itu adalah Islam dan Kristen, sementara pelanduknya adalah pemeluk Yahudi. Disinyalir pada krisis ini, banyak eksodus Yahudi keluar Andalusia. Hingga akhirnya Sultan Abdurrahman III naik tahta tahun 912 Masehi, dengan panglima perangnya bernama Ubaidillah, memadamkan pemberontakan dan pada tahun 929 mengangkat dirinya sebagai khalifah. Setara Abbasiyah di Baghdad. Di masa itulah dikenal sebagai awal dari Golden Age, abad keemasan. Di atas disebutkan, ada kemungkinan Sayyid Ahmad al-Aba an-Nafat hijrah ke Andalusia. Di mana kota-kota Bani Umayyah Andalusia, sebagaimana Baghdad adalah kota yang paling gemerlap dan terang di seluruh dunia. Praktisi perminyakan seperti beliau wajar apabila hijrah ke sebuah negeri yang sedang bangkit, gemerlap dan menerapkan toleransi dengan semua umat beragama. Walaupun teori hijrah ke Andalusia ini lebih lemah, dilihat dari kesesuaian tahun. Namun hijrahnya Sayyid Ahmad versi Ba'alawi yang melintasi Syam, bisa jadi masuk akal. Mengingat tahun kelahiran Sayyid Ahmad versi Ba'alawi saja sangat bias jauh sekali, bisa jadi hijrahnya pun juga sangat bias versi aslinya. Patut diketahui, bila Yordania adalah wilayah Syam paling selatan, maka jarak Basrah, Amman, Mekah, hampir 3.000 km. Suatu jarak yang memutar sangat jauh sekali. Tapi pelarian dari Andalusia menuju Yaman, harus melalui Syam. Rutenya, menyeberangi Selat Gibraltar, melintasi Afrika Utara, Syam, Hijaz hingga tiba di Yaman. Apalagi adanya penemuan masif, Yahudi beri DNA GP303 yang mendiami Pulau Ibiza di selatan Spanyol. Kode ini juga ditemukan pada Ba'alawi. Pada hasil tes DNA Najwa Shihab ditemukan ras kedua terbesar adalah dari Afrika Utara. Hal ini wajar, karena kemana lagi larinya Yahudi Andalusia kalau tidak menyeberang ke Afrika Utara. Wilayah Muslim yang lebih toleran, baik tiap kerusuhan sebelum maupun pasca Inkuisisi abad 16. Bukti lainnya adalah, di tengah kepemimpinan Abdurrahman III ini, diangkatlah seorang Perdana Menteri, bernama Hasdai bin Saprut, seorang Yahudi yang melakukan banyak korespondensi mencari keluarga Yahudi di seluruh dunia. Jejak keluarga besar Yahudi ini dia telusuri, termasuk yang terkenal korespondensi dengan Raja Yahudi Bani Hazar. Pasca runtuh, penyebaran suku bangsa ini terindikasi ke Asia Selatan melalui Afghanistan, ditemukannya DNA Yahudi pada salah satu Raja Afghanistan. Selain banyak yang ke Andalusia tentunya, dimulai masa Hasdai bin Saprut. Hasdai bin Saprut layak diacungi jempol. Seorang pejabat tinggi dari negeri superpower di zamannya, sedang mencari jejak keluarga. Dia seorang budiman, kacang yang tidak lupa pada kulitnya. Walau akhirnya, banyak saudaranya yang raib karena berpindah agama, atau tenggelam bersembunyi di pelosok Hadramaut Yaman.